Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Bapak Ibu para pejuang honorer Kabupaten Majene. Sampai pada hari ini kita masih belum mendapatkan akses untuk melakukan perbaikan. Nah, namun untuk mengantisipasi ketika perbaikan-perbaikan itu terbuka, kami akan coba berbagi tips trik kepada Bapak Ibu semua para pejuang pendataan honorer ini. Pastikan bahwa semua data honorer yang ada di kantor di masing-masing unit kerja Bapak Ibu ini adalah valid, benar adanya, nyata adanya, dan bukan abu-abu. Oke, selanjutnya kita langsung saja kepada tabel lampiran 4, karena ini rata-rata bermasalah kemarin-kemarin Bapak Ibu, sehingga beberapa orang sampai pada hari ini tidak sempat terupload atau terimport datanya masuk ke aplikasi lantaran karena satu, yang paling banyak ini permasalahan pada penulisan NIK-nya. Kadang-kadang pada penulisan NIK yang pertama ada yang kurang digitnya, tidak 16 digit. Kemudian nomor KK juga seperti itu. NIK ini juga kadang-kadang angkanya tertukar penulisannya. Dan yang paling banyak kedapatan dari kasus-kasus sebelumnya adalah penulisan NIK dan nomor KK ini banyak mengandung spasi di belakang ataupun di depan. Ini mungkin karena Bapak Ibu memanipulasi ini untuk merubah format ini menjadi format teks. Nah, kalau salah satu triknya Bapak Ibu cukup menambahkan satu koma atas saja di depan, kemudian dirubah ke dalam format teks. Kemudian selanjutnya pada nomor peserta K2 ini Bapak Ibu cukup mengosongkan saja tabelnya kalau bukan K2. Selanjutnya untuk kolom nama, pastikan bahwa tidak ada spasi di penulisan nama di depan, dan pastikan semua sesuai penulisan huruf dan spasinya bersambung atau tidak di KTP-nya masing-masing, karena rata-rata juga aplikasi ada beberapa kasus yang tertolak gara-gara penulisan nama tidak sesuai dengan KTP. Kenapa demikian? Kami perlu sampaikan bahwa nomor NIK, nomor KK, dan penulisan nama yang sesuai KTP itu langsung divalidasi sama Dukcapil. Jadi kalau data Dukcapil Bapak Ibu tidak sesuai, maka aplikasi otomatis akan menolaknya. Selanjutnya pada kolom ID tempat lahir, mohon Bapak Ibu untuk mengecek kembali file yang sudah dibagikan sama teman-teman BKPSDM, bahwa kode ID tempat lahir yang tertera di sana hanya memuat nama kabupaten. Kalau misalnya lahir di salah satu desa, itu Bapak Ibu bisa pilih nama kabupatennya saja. ID tempat lahirnya ada di situ. Jadi silahkan copy kemudian paste di sini. Selanjutnya untuk kolom tanggal lahir ini yang paling banyak menuai kasus gagal impor. Bapak Ibu bisa perhatikan ini dulu. File Excel akan otomatis membacanya menjadi format date atau format tanggal. Untuk merubah ke format teks ini banyak yang mengakalinya juga dengan membubuhkan spasi di depan dengan spasi di belakang. Salah satu triknya juga sama dengan penulisan NIK, Bapak Ibu bisa tambahkan koma atas. Di Excel ini kadang-kadang membacanya teks gitu. Tambahkan tambahkan salah satu koma atas di depan, kemudian rubah ke dalam format teks, maka otomatis akan terubah sesuai dengan format teksnya. Ini juga jenis kelamin Bapak Ibu perlu diperhatikan dengan seksama, bahwa P ini adalah perempuan bukan pria ya. L itu adalah laki-laki. Kadang-kadang di kartu ujian banyak keluhan masuk ke teman-teman BKPSDM bahwa di kartu informasi akun jenis kelaminnya berbeda, dia perempuan tetapi tertulis pria. Makanya heran, berjilbab kok pria ya. Selanjutnya Bapak Ibu untuk kode pendidikan juga filenya sudah dibagikan sama teman-teman BKPSDM. Ini bisa dicek di operator. Kode pendidikan misalnya SMA jurusan apa, kemudian dia paket C, tulis aja, pilih aja paket C-nya.
Kemudian kalau S1 apa? Administrasi negara kah, administrasi niaga kah, ataukah pendidikan, itu bisa ada semua di sana di kode referensi pendidikan. Ini sisa di copy saja, jangan diketik manual untuk memudahkan dan untuk mengantisipasi atau meminimalisir kesalahan-kesalahan penulisan. Silakan di copy kemudian dipas di sini. Untuk penulisan nomor ijazah, diperhatikan nomor ijazahnya dengan seksama. Ini salah satu contoh saja cara penulisannya. Ini masing-masing ijazah beda cara penulisannya. Ini sesuaikan saja, jangan sampai ada salah. Karena akan di kesempatan perbaikan data ke depan ini mungkin bisa jadi perbaikan data ini akan tidak mengambil waktu yang cukup lama atau cukup panjang. Paling 1, 2 sampai 3 hari saja. Jadi kami mohon Bapak Ibu kerjasamanya agar memperhatikan tata cara penulisannya semua, dipastikan sudah benar adanya. Kemudian untuk penulisan nama sekolah ini juga disesuaikan, upayakan tidak terlalu banyak singkatan, cukup seperti ini sajalah. Kan biasa misalnya ada juga kemarin misalnya SMA Semansa, ada yang tulis Semansa. Jadi kami mungkin juga aplikasi akan bingung apa yang Semansanya di mana ini. Jadi itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk kolom tanggal lulus sama dengan perlakuan yang ada pada kolom tanggal lahir. Untuk kolom tanggal lulusnya juga diperhatikan harus berformat teks Bapak Ibu, kemudian pakai garis datar. Format tanggal harus 2 angka, format bulan juga harus 2 angka, dengan format tahun juga harus 2 angka. Jadi di depan tanggal, di tengah bulan, dan di akhir adalah tahun. Pastikan tidak ada yang salah. Kemudian kode jabatan ini juga sudah dibagikan file kode referensinya, silahkan dipilih. Kalau dia guru taman kanak-kanak, usahakan pilih dulu yang detailnya seperti apa. Apakah dia guru kelas, guru mata pelajaran. Ya, ini kan yang ada di contoh ini adalah guru yang pada umumnya saja. Intinya Bapak Ibu sesuaikan dengan apa yang tertera dan apa yang paling mendekati yang ada di SK-nya masing-masing. Nomor SK juga mohon diperhatikan karena di salah satu contoh yang ditampilkan ini adalah contoh yang salah. Seharusnya nomor SK-nya juga tertera bulan 1, tapi ini tertera bulan 2. Di aplikasi tidak menerima tanggal di atas tanggal 5 Januari 2021 untuk pada lampiran 4 ini. Dan begitu juga tanggal awal kerja tidak menerima jika ada tanggal di atas tanggal 1 Januari. Jadi mohon SK yang Bapak Ibu pegang dengan apa yang akan Bapak Ibu tuliskan di kolom tanggal SK, tanggal awal kerja adalah sama. Jadi kalau SK-nya bulan April kemudian tanggal SK-nya di bulan 1, itu bermasalah, nantinya akan gagal verifikasi faktualnya. Ya, saya tegaskan Bapak Ibu, untuk penomoran SK, tanggal SK dan tanggal awal kerja harus sinkron ya. Ini ketiga kolom ini harus sinkron karena nanti akan ada verifikasi berkasnya. Makanya berkas Bapak Ibu itu diminta untuk mencocokkan apa yang Bapak Ibu masukkan dengan apa yang Bapak Ibu setor berkasnya ke BKPSDM misalnya, kalau BKPSDM meminta. Kemudian tanggal lahir kerja ya cocoklah 31 Desember 2021 karena memang persyaratannya harus minimal mengabdi 1 tahun, walaupun ada kelonggaran di tanggal 1 sampai tanggal 5 Januari tanggal awal kerjanya. Kemudian selanjutnya untuk kolom unit organisasi ID ini sudah dibagikan juga file yang di dalamnya ada beberapa kode UNOR. Upayakan bahwa kode unit organisasi yang Bapak Ibu tuliskan dalam lampiran 4 ini adalah kode UNOR yang sesuai. Jadi kemarin ini banyak komplain ke BKPSDM terkait penulisan UNOR karena yang tampil di akun masing-masing untuk tahun 2021-nya ini adalah kode UNOR UPTD dan kode UNOR Taman Kanak-kanak ataupun kode UNOR Sekolah Dasar. Nah, upayakan kode UNOR ID ini adalah kode UNOR yang ada di
tempat kerja, misalnya kalau dia TK, tetapi kalau di kode honor yang dibagikan ke Bapak Ibu itu adalah misalnya kalau dia TK Melati Pangali-Ali, berarti dia di bawah UPTD Pendidikan Kecamatan Banggai. Kode honor yang tampil di file itu adalah semua yang ada di bawah, semua nama sekolah yang ada di bawah UPTD Kecamatan Banggai itu adalah memakai kode honor UPTD Kecamatan Banggai. Jadi Bapak Ibu tidak perlu heran dan resah apabila di akunnya tertera UPTD Kecamatan Banggai misalnya ya, untuk TK Melati tadi kami contohkan. Tidak muncul TK Melati, tetapi munculnya adalah UPTD Pendidikan Kecamatan Banggai. Itu tidak jadi masalah karena hierarki honornya akan terbaca Bapak Ibu. Nanti di riwayat tahun-tahun lainnya juga akan bisa Bapak Ibu sesuaikan karena Bapak Ibu sudah mengisinya secara manual. Kemudian nama honornya ini silakan dituliskan sesuai, misalnya TK Melati, TK Fathana, TK apa dan lain-lain ya. Disesuaikan saja. Nah, selanjutnya untuk kolom kode jenis pendidikan yang ada tertera di SK itu biasanya dan seharusnya sama dengan kode pendidikan yang ada di kolom kode pendidikan yang di sini. Harus sama yang ada di kolom ini. Ya, jangan beda karena kode pendidikannya nanti dia di sana SMP, kemudian di kode pendidikan SK-nya SMA ataupun S1. Ini tidak boleh beda karena ini perhitungan untuk tahun 2021. Jadi kami tekankan bahwa di lampiran 4 adalah perlakuan yang ada pada tahun 2021. Data yang diminta adalah data yang data yang sesuai dengan data tahun 2021. Kemudian selanjutnya untuk di kolom jenis penandatangan ini banyak yang salah juga. Bukan salah sih, tapi keliru. Ada yang menuliskan bahwa tanda tangan kepala UPTD Dinas Pendidikan itu dia pilih kode kepala dinas. Padahal di file untuk kode jenis penandatangan itu sudah dibagikan ke Bapak Ibu. Pilih kode penandatangan untuk kepala UPT karena kemarin-kemarin yang paling banyak menuai masalah itu salah tulis. Itu ada kode honor kode jenis pendatangan untuk bupati, kepala dinas, kepala UPT, kepala sekolah dan lain-lain. Ada semua di dalam. Silakan Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian di kolom terakhir di lampiran 4 ini ada jabatan penandatangan. Itu sudah ditulis misalnya kalau dia bupati, kepala dinas pendidikan, kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga misalnya. Atau kepala dinas badan perencanaan ini, tidak apa-apa ditulis saja seperti itu. Atau disingkat saja kepala dinas karena nanti honornya sudah terbaca bahwa dia di unit kerja ini atau di unit organisasi ini. Saya kira demikian Bapak Ibu. Yang terakhir kami mau ingatkan bahwa dalam penulisan semua kolom-kolom yang ada di lampiran 4 ini, 1, upayakan semua berformat teks. Kami ulangi, semua berformat teks dan tidak mengandung spasi di belakang ya ataupun di depan. Kemudian pastikan semua data yang Bapak input ke dalam tabel ini adalah data yang sudah benar, valid adanya, tidak abu-abu. Saya kira demikian Bapak Ibu. Semoga melalui video singkat ini kita bisa bekerja sama dan tidak terlalu banyak menuai masalah, karena yang paling banyak menuai masalah di sebelum 30 September kemarin karena tidak ada satupun OPD sekolah ataupun UPTD yang melakukan penyetoran lampiran 4 ke sini. Itu benar, dan teman-teman BKPSDM justru malah disibukkan dengan melakukan edit terhadap data yang Bapak Ibu masukkan. Untuk mempercepat waktu karena mungkin waktu perpanjangan agak singkat nantinya, ketika ada perbaikan data itu kami yakin bahwa akan singkat kalaupun ada. Supaya mengantisipasinya, upayakan semua data yang Bapak Ibu tulis masukkan di lampiran 4 ini tidak bermasalah dan benar adanya. Sekira demikian singkatnya Bapak Ibu. Semoga ini bisa membantu dan memperlancar
selamat berjuang bagi para pejuang honorer. Semoga semua honorer kita terselamatkan dan sama-sama bisa tersenyum pada akhirnya. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.